أمثال العلماء الصالح في الدارين قال فضيلة الخشوع قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري وقال عليه السلام إنما الصلاة تمسك وتواضع وتضرع وتأسف وندم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج وقال عليه السلام إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع أي مودع لنفسه مودع لهواه وسائر إلى مولاه وقال عليه السلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا واعلم أن الصلاة مناجاة فكيف تمكن مع الغفلة وقال عليه السلام لا ينظر الله إلى صلاة لم يحضر الرجل فيها قلبه لم يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه وكان إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة سمع وجيب قلبه من ميلين والله أعلم. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu dan senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga selalu kita diberikan himmah, diberikan semangat yang kuat, semangat yang tinggi dalam mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sihah wal afiyah insyaallah. Berkah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Soalnya besok pagi ini anak sini lagi. Ya, mudah-mudahan jemaah tidak bosan nengokkan. Ustaz Anas tidak bisa hadir. Beliau ada acara ya. Beliau ada acara. Kitab yang beliau pakai biasanya apa? Risalatul Ma'awana ya. Risalatul Ma'awana Ihya. Kitab bab mahabbah. Buka sedikit bab mahabbah, insyaallah. Mudah-mudahan sehat wal afiyah. Kalau sehat insyaallah Al-Faqir hadir. Kemungkinan hadirnya setelah salat berjamaah di Bansir. Jadi kalau tidak ada pembatalan antum tunggu saja setelah salat berjamaah. Juga di Bansir itu ada ta'lim Ustaz Taufik At-Tamimi. Beliau juga ngajar Bulughul Maram. Biasanya Al-Faqir duduk di situ karena ada tugas subuh besok. Mungkin Al-Faqir salat berjamaah dulu di Baitul Ma'mur, setelah salat baru ke sini insyaallah taala. Semoga sehat wal afiyah insyaallah ya. Salah dia doakan kita sehat wal afiyah. Amin. Ayo, jadi kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Terakhir kita membahas tentang sujud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang hamba, paling dekatnya seorang hamba kepada hambanya ketika dia sujud, karena memang posisi yang sangat menunjukkan bahwa kehambaan dia ya. Tidak ada posisi yang menunjukkan kehambaan seseorang melebihi sujud, ya kan? Menunjukkan bahwa betul-betul dia abdun lillah, betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abu Hurairah juga mengatakan agrabu ma yakunul abdu ila Allah taala idza sajad. Ya. Paling dekatnya seseorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud, ya. Itu pun ya, walaupun ini mauquf ucapan Abu Hurairah, tetapi ilmunya sahabat, pengetahuannya para sahabat, maklumatnya para sahabat tentunya bersumber kepada al-muallim
al-musyari' al-a'zam ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmunya para sahabat, sumbernya bahkan seluruh ilmu yang ada, para ulama, para aulia pasti, ya kan? Jangankan para ulama, para nabi, para rasul saja sumber ilmunya dari Nabi Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi multamithun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam, kata Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri. Semuanya para rasul itu mengambil ilmunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secedok dari lautan yang luas atau tempias dari hujan yang lebat. Ya, jadi seperti itu. Ya, sahabat Abu Hurairah mengatakan hal tersebut, ya kan? Maka kata beliau, fa'akthiru ad-du'a inda dzalik. Fa'akthiru ad-du'a inda dzalik. Maka perbanyaklah doa ketika kita sujud. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dibaca di dalam sujud, Allahumma laka sujudtu bika amantu sajada wajhiya dan lain sebagainya, doa apapun yang ingin diminta, minta sihah wal afiyah, minta ilmu yang bermanfaat, minta keberkahan keluarganya, anaknya, istrinya, kerjaannya dan seterusnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud tersebut. Apa hajatnya, apa keinginannya, apa kemauannya, semuanya diminta kepada. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasul sallallahu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta ya ghulam, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu, apapun minta sama Allah Subhanahu wa taala. La tas'alanna bunayya adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu, kata seorang penyair. Jangan pernah minta hajat kepada anak Adam. Maksudnya di sini, walaupun pemberian Allah itu wasilahnya, perantaranya adalah manusia, ya, tapi awal marrah, pertama kali minta kepada Allah Subhanahu. Walaupun terkabulnya nanti, ya tidak mungkin langsung turun dari langit apa yang kamu minta, ya kan? Pasti ya turun dari langit, tapi wasilahnya, perantaranya adalah hamba-hamba Allah, ibadallah, ya kan? Hamba-hamba Allah itu wasilahnya, perantara. Tetapi al-mu'ti al-haqiqi, pemberi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penyair ini ingin mengokohkan kekuatan kita, ingin mengokohkan keyakinan kita kepada Allah, seolah-olah la tas'alan bunayya Adam, jangan pernah minta hajat kepada anak Adam. Was'alillah, minta was'alil ladzi abwabu la tuhjabu, mintalah kepada pintunya yang tidak pernah tertutup, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaghdab in tarakta su'alahu, Allah marah, ya kan? Allah itu marah kalau kita tidak minta. Marah Allah itu, sombong kita. Ya, minta, Allah senang itu. Bahkan diriwayatkan Allah itu senang kepada orang-orang yang berdoa. Innallaha yuhibbu al-mulihhina fid du'a. Al-mulih, apa mulih itu? Kalau doa itu, ya Allah, ngotot benar. Ya Allah. Al-mulih. Apa makna al-mulih? Ya, begitulah artinya ya. Al-mulihhina fid du'a. Innallaha yuhibbu al-mulihhina fid du'a. Minta itu seolah sudah khalas. Kalau tidak dikasih, hancur saya ini ya Allah. Seperti doaul gharib, doa orang yang tenggelam, yang sudah memutus asakan harapan dia kepada seluruh makhluk. Tidak ada, sudah tengah laut. Siapa yang diharapkannya? Tidak, makhluk tidak ada sama sekali. Betul-betul dia murni berharap kepada Allah Subhanahu. Nah, itu dia. Doaul gharib atau doa al-mulihhina fid du'a. Minta kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ngotot kalau minta itu. Ya, tolong ya Allah, tolong ya. Begitu. Ya, seolah-olah darurat sudah ini. Ya, seperti itu. Jangan minta doa, ya Allah, kabul, tak ada, ya udah. Apa minta doa macam itu? Ya kan? Ya engkau kabulkan, kabul, tak ada, ya udah ya Allah. Ya. Apa ini berdoa atau kurang ajar ini? Minta ya Allah, tolong ya Allah. Nabi itu kalau dalam keadaan darurat itu sangat sekali, sampai tinggi beliau angkat Allah, ya. Gitu, sampai nak tampak putih ketiaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan para sahabat waktu di Badar, ya kan? Sampai itu mulai sampai seolah-olah ngancam Nabi itu. Iya kan? Ya 13 tahun 950, hampir 1000, ya kan? Minta betul-betul tadarruk di malam itu, ibtihal, ya Allah, ya tolong minta ya Allah. Sampai Nabi mengatakan, kalau besok kalah ya Allah, besok pagi kalah di Badar ini, lam tu'bad abada, kau tidak akan disembah lagi ya Allah. Ngancam seperti itu. Itu mulai, artinya betul-betul ya Allah, tolong menangkan besok ini ya Allah. Gitu. Ya kan, betul-betul berharap al-mulih.
Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ya, minta kepada Allah benar-benar serius, ya kan? Mintanya serius, betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Walaupun Allah tahu hajat kita, kita perlu kita minta, ya kan? Allah tahu apa yang kita inginkan. Ya. Allah tahu enggak apa yang kita inginkan? Perlu kita kasih tahu Allah? Tidak perlu sebenarnya. Maka Imam Al-Haddad mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Tidak perlu sebenarnya, tidak perlu aku doa, tidak perlu. Allah tahu, qad kafani, cukup pengetahuan Tuhanku mengetahui apa hajatku, apa keperluanku, apa keinginanku, apa yang aku inginkan dan seterusnya. Cukup sudah. Tetapi tetap berdoa. Fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Doaku dan ibtihalku itu meminta kepada Allah tetap, walaupun Allah tahu apa yang aku inginkan. Allah tahu hajat aku, apa yang aku mau, apa yang aku hajatkan, apa keinginanku dan cita-citaku dan seterusnya Allah tahu. Cukup, Allah alim, khabir, sangat mengetahui. Tapi tetap meminta. Kok tetap meminta? Karena Allah sudah tahu. Syahid li biftiqar. Aku fakir. Biar menjadikan aku ini betul, aku ini hambanya Allah. Tetap meminta, mengemis, meminta kepada Allah Subhanahu. Walaupun Allah tahu apa yang aku inginkan. Syahidun li biftiqari. Menunjukkan fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wallahu wal ghani, wallahu wal ghani wal hamid. Menunjukkan kefakiran kita memang betul kepada Allah. Jangan macam ya sombong. Tak mau dia. Tak mau minta sama Allah. Tidak menunjukkan kehambaan, tidak menunjukkan kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, yuleh, ya, minta kepada Allah, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, paling bagusnya itu ketika kita dalam keadaan sujud, ya kan, posisi yang sangat-sangat menunjukkan kefakiran kita, kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau salat sendiri, salat sunnah di rumahnya, di kamarnya itu dipanjangkan. Ya, usahakan jangan sampai melebihi, kata fuqaha, sujudnya itu jangan sampai melebihi berdirinya. Ya. Jadi kalau ingin sujudnya panjang, berdirinya panjangkan, kan seperti itu. Ya, dipanjangkan berdirinya, baca surah, baca ayat-ayat yang dihafal, terserah. Yang penting berdirinya panjang, kemudian rukuk dan sujudnya juga panjang. Perbanyak dong doa di dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian setelah Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang keutamaan sujud, juga ada kaitannya sangat erat sekali. Beliau menceritakan tentang keutamaan khusyuk, ya kan, fadilatul khusyuk di dalam salat. Ya, walaupun khusyuk ini tidak bisa dibicarakan sebenarnya. Khusyuk itu dirasakan, bukan dibicarakan, ya kan. Khusyuan itu hudurul qalb, ya, hanya para ulama irsyad saja membimbing begini. Ada yang mengatakan memaknai artinya, ya kan. Yang penting minimal ketika kita salat hati kita hadir, pikiran kita ada di masjid, hati kita ada di dalam salat, pikiran kita ada di dalam salat, tidak pikiran kemana-mana, ke rumah, toko, alah kunci motor anak lupa tadi. Kacau sudah salat itu. Paling tidak, ya itu minimal khusyuknya kita hadir, anak salat ini, anak berada di hadapan Allah. Itu minimal sudah. Hatinya, pikirannya tidak kemana-mana, di masjid, di salat, ya gitu. Tidak mengacau, mengayau kemana-mana, tidak. Ya, itu minimal hadir, ya, hatinya hadir. Kadang jasadnya hadir, hatinya tidak hadir. Hatinya masih sangkut di rumahnya, hatinya sangkut di tokonya, di pekerjaannya, di macam-macam. Jadi diusahakan hatinya juga hadir. Saya berhadap sama Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak hanya melihat yang zahir, Allah melihat ya hati kita. Kan ibaratnya gini, kita menghadap seseorang pemimpin, katakanlah siapa pemimpin seperti itu, lalu kita ngomong sama kawan kita tidak hirau sama dia, di hadapan dia ini, walillahil mathalul a'la. Karena pemimpin kan hanya tahu yang zahir. Kita berhadap di hadapan seorang pemimpin, seorang raja, kita ngomong-ngomong tidak hirau sama dia, kita kemana-mana, toleh sana, toleh sini. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan dari raja itu? Uqubah, kamu kurang ajar, kata raja. Di hadapan saya kamu toleh sana, toleh sini, ngomong dengan kawan kamu, toleh ke belakang, toleh.
Walillahil mathalul a'la, kalau kita berada di hadapan Malikul Muluk, raja di raja, yang Allah lihat adalah hati kita. Ya seolah-olah sama seperti itu, hati ke sana ke sini. Ini berada di hadapan Allah, hatinya di sana, di rumahnya, di tokonya, kan berarti kurang ajar. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, salat yang tidak ada khusyuk di dalamnya, salat seseorang yang ghafil, salat seseorang yang kemana-mana hatinya, maka lebih cepat mendatangkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mazhabnya mereka ahli tasawuf, ya kan? Mereka kalau tidak khusyuk itu, bahkan pernah dikatakan bahwa khusyuk itu termasuk menurut mereka adalah min arkanis shalah. Ya, termasuk rukunnya salat. Artinya kalau tidak khusyuk tidak sah salatnya. Itu menurut mereka para aulia, para asfiya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, diusahakan paling tidak hadir hati kita sewaktu kita melakukan salat tersebut, ruku kita hadir, hati kita sujud, i'tidal dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini perlu disampaikan, ada seseorang yang bukan seseorang, sebagian kelompok berdasarkan ayat ini bilang yang penting kita sudah ingat. Kan salat itu untuk ingat. Jadi kalau sudah ingat tidak perlu salat. Ini sesat ya. Ini ajaran banyak pengikutnya katanya. Jadi dia cukup ingat saja. Dalilnya itu dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dalilnya. Wa aqimus salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Anak ini sudah sampai, anak sudah ingat sama Allah. Sudah khalas, tidak perlu lagi salat. Ada ajaran seperti itu ya. Dan yang ikut juga banyak. Ya, syaitan ini banyak pengikutnya. Ya, jadi ini salah besar, sesat dan menyesatkan orang lain. Tetap harus melakukan syariah, tetap mendirikan syariat, ya kan? Wa aqimus salata li dzikri, bukan kalau sudah ingat tidak salat. Bukan itu tafsiran ngawur namanya. Ngaco kata orang Jakarta ya. Agak benar itu. Ya, kalau sudah ingat tidak salat. Ya kan ini gayahnya zikri. Wa aqimus salata li dzikri. Ya, dia bilang, "Ana khalas. Ana sudah ingat, tidak perlu salat." Ya, kalau orang tak ada bekal, kebaretlah dah. Ikutlah dia tu. Ya kan seperti itu. Betul pula kata ustaz nih. Kacau ceritanya. Jadi tidak bisa. Tetap syariat yuqimus syariah. Tetap mendirikan surah dari kekhusyuan tersebut. Surah dari ingatnya kita kepada Allah. Itu apa? Salat. Itu dia berdiri, ruku, tidak sujud, duduk dan sebagainya. Harus ada surahnya, harus ada syariatnya. Tidak boleh kamu pakai isi saja, tidak berkulit, ya kan? Walaupun intinya yang sangat penting sekali adalah khusyuan, hadirnya kita, ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Tetapi harus salat. Tidak cukup ingat saja, salatnya dibuang. Paham? Jadi seperti itu. Jadi salat adalah lidzikri, menunjukkan khusyuan kita, hadirnya hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan dia tidak salat. Dia mengatakan salat kamu itu tidak sah, kata dia. Kenapa? Karena kamu tidak khusyuk. Salat kamu tidak khusyuk, itu rukun salat. Dia tidak salat, dia tidak sembahyang. Ya. Kenapa? Saya belum bisa khusyuk. Saya belum bisa khusyuk, dia bilang. Maka saya tidak salat. Salat kita ini katanya tidak sah salat kamu. Ini salah. Apa? Dia punya barometer orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia baru dan tanah. Pakai ukuran orang yang sudah di langit. Faham? Tidak cocok timbangan itu kamu pakai. Bukan ucapannya salah. Itu ucapan memang yang tadi Al-Faqih sebutkan, orang yang dekat kepada Allah, aulia, asfiya, muqarrabin, khusyuk itu seolah-olah menjadi rukun bagi mereka. Ini belum. Tidak, dari mana bisa datang khusyuk kalau kamu tidak salat? Saya belum bisa khusyuk, dia bilang. Jadi saya tidak salat. Salat kamu itu tidak sah, dia bilang, tidak khusyuk. Ya, ini salah besar. Ini salah memahami. Ini orang-orang belajar tanpa guru, duduk belajar hanya membuka kitab
ya, ataupun berguru sama naudzubillah min dzalik sama syaitan. Ya. Tidak bisa, tetap harus salat. Ya kan? Tidak bisa mau khusyuk karena tidak khusyuk tidak salat. Tidak khusyuk tidak salat. Ya. Ada seperti itu ya. Nah, seseorang yang tidak khusyuk di dalam salatnya, tetapi dia berusaha untuk selalu atau untuk bisa naik salatnya itu sedikit demi sedikit makin baik, insya Allah Allah akan berikan kekhusyuan sama dia. Ya pertama kali mungkin tidak langsung khusyuk kan? Kan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang yang berbuat baik. La yudhi'u ajral muhsinin. Sekali mungkin kamu salat ya, atau berapa lama mungkin sulit. Kan Allah akan lihat, ya kan? Usaha seseorang itu dia tetap salat walaupun kadang-kadang ghafil, kadang-kadang lalai, tapi dia tetap salat. Dari mana bisa khusyuk kalau salat? Tidak. Iya kan? Nunggu khusyuk tapi tidak salat. Ini banyak ajaran-ajaran yang seperti itu. Dia meninggalkan salat. Intinya dia tidak mau salat, gitu kan? Ya, intinya tidak mau salat. Ya, kajian tasawufnya terlalu tinggi, ya kan? Barometer yang dipakai bukan barometer tidak cocok sama dia. Ya, timbangan yang untuk orang-orang aulia, timbangan untuk orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat sampai, bukan sampai-sampaian. Sampai betul kepada Allah yang jamaah baina syari'ata wal yaqina. Dikatakan oleh seorang aulia mengatakan itu namanya makam tamkin, ya kan? Maqam tamkin. Jamaah baina syari'ata wal yaqina, ya kan? Dia sudah ya panjang lebar pembahasannya. Yang penting di sini pembahasan kita pada malam hari ini adalah diusahakan kita untuk selalu atau berusaha untuk khusyuk di dalam salat dengan segala apa yang kita punya dari pengetahuan dan lain sebagainya ya. Jadi seseorang yang berusaha untuk khusyuk, insya Allah suatu saat akan Allah berikan ya kan tetesan-tetesan yang telah Allah tumpahkan kepada mereka, orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia mudawamah saja terus, ya kan? Tidak putus asa. Salat saya ini belum khusyuk, tapi terus saja, terus, maka insyaallah suatu saat akan dia rasakan kekhusyuan tersebut, ya. Kemudian waqala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas salatu tamassukun tawadhu'un wa tadarru'un wa ta'assufun wa nadam. Jadi itu salat merupakan ketenangan, merupakan kerendahan hati di situ, tadarru' kepada Allah, ta'assuf, nadam. Artinya waktu dia salat betul-betul dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan hinanya diri dia. Ini semua cara-cara untuk mendatangkan kekhusyuan. Wa tada' yadaika fataqul, kau meletakkan tanganmu, kau mengatakan Allahumma ya Allah. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yaf'al fa hiya khidaj. Kalau seseorang salat tetapi tidak hadir hatinya, tidak khusyuk, ya pikirannya kemana-mana, ini kekurangan kata Rasulullah. Kurang salatnya, ya pikirannya macam-macam. Jadi itu kurang salatnya. Tetap salatnya sah secara fikihnya, secara syariatnya selama rukun-rukunnya dia penuhi, ya kan, ya sah saja salatnya. Tetapi kurang salat tersebut, ya kan, kurang sempurna. Karena kesempurnaan salat ketika seseorang khusyuk, hudur hatinya, merasakan, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, dan menyaksikan kehinaan dirinya, menyaksikan lemahnya dirinya, ya kan, menyaksikan bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan salat kita, ya kan? Dia salat itu karena memang dia butuh dia harus sambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu salat kita, Allah tidak perlu ibadah kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kan kemarin Al-Faqih sampaikan, Allah membetulkan seorang hamba, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seperti seorang yang membawa kendaraannya ke bengkel, ya kan.
Ketika salat, apa yang kurang pada diri kita dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita rasakan. Yang kurang Allah isi, yang lebih ada sifat-sifat yang tidak baik dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba kata Syekh Mutawalli Sya'rawi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari, dia tidak merasakan bahwa ada hal-hal yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala pada dia. Artinya kita betul butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh sekali. Allah tidak butuh kepada salat kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, zakat, puasa, haji kita tidak butuh. Yang butuh kepada Allah kita, ya kan? Jadi diusahakan ya sekuat tenaga bagaimana caranya untuk hadir, minimal hadir hati kita di dalam salat. Bahkan Nabi mengatakan, qala alaihi salam, idza sallaita, kalau kamu salat, idza sallaita salatan, kalau kamu salat dengan sebuah salat, fa salli salata muwaddi', salatlah dengan salat orang yang muwaddi'. Apa itu muwaddi'? Selamat tinggal. Artinya salat ini adalah salat terakhir bagi saya. Ya, salat muwaddi'. Wasalli salata muwaddi'. Maka salatlah dengan salat muwaddi'. Salat orang yang habis salat ini saya mati. Ya. Memang sulit itu ya. Itu cara untuk menumbuhkan kekhusyuan, hadirnya hati seperti itu. Seolah-olah salat yang saya kerjakan ini adalah salat yang terakhir. Terakhir ketika salam saya meninggal, ya. Dan memang kekhusyuan ini wahbiyah min Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan didapatkan bagi orang yang mengisi hari-harinya dengan maksiat. Jangan mimpi, apalagi orang yang hobi maaf makan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan mimpi kamu bisa khusyuk dalam salat. Mimpi di siang bolong saja itu. Hari-harinya isi di maksiat. Ya, kemudian waktu salat dia salat pengen berharap khusyuk. Kesian. Tidak bakalan dapat khusyuk. Kalau hari-harinya hanya bergelimang dengan dosa dan maksiat, apalagi maaf makan yang haram, yang syubhat, jauh sekali. Jauh panggang dari api. Tidak bisa. Ya kan, kekhusyuan itu didatangi dengan tadrij, dengan proses. Tidak bisa seorang sekali salat langsung khusyuk. Sedikit-sedikit dia itu akan merasakan kekhusyuan tersebut. Ya. Jadi kalau hari-hari waktu-waktu diisi dengan maksiat, dengan ghaflah, dengan banyak dibuang waktu itu fi ma la ya'ni, pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya saja, yang tidak haram, hal yang tidak ada manfaatnya saja, hari-harinya waktunya diisi dengan itu, kemudian dia salat, itu sulit untuk dia khusyuk. Ya. Apalagi hari-hari yang dibuat maksiat. Kan? Maka hal tersebut sangat sulit bagi dia untuk memperoleh kekhusyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasalli salata muwaddi', salatlah dengan salat orang yang ya seolah-olah salat yang dia kerjakan adalah salat yang terakhir. Muwaddi' li nafsihi, muwaddi' li hawah, sa'irun ila maulah. Dia tinggalkan dirinya, dia tinggalkan hawa nafsunya, dia pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu kan mi'rajul mu'min. As-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Orang mukmin, orang muslim ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia salat. Ya kan? Ketika diriwayatkan sewaktu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat seperti itu. Rasulullah tidak mau berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau berpisah, tetapi harus kembali ke bumi melanjutkan risalah, perjuangan dakwah, ya kan, karena belum selesai. Ya, masih ada di Mekah pada waktu itu. Tetapi akan diberikan oleh Allah sebuah hadiah jika engkau wahai Muhammad dan umatmu mengerjakan pekerjaan tersebut, mengerjakan amalan tersebut, sebuah amalan, maka posisinya sama kayak kita sekarang. Sama ketika kau bertemu dengan aku, Allah Subhanahu wa taala. Itu apa hadiah tersebut? As-salah. Ya. Maka Nabi mengatakan as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Memang itu kan dirasakan, ya.
Selama ini kita belum merasakan bagaimana khusyuan orang yang salat, ya kan, betul-betul tenggelam dia di dalam salatnya. Ma'al haq, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikenal dengan ahlul huyam wal istilam minas sakar. Ya. Nah, itu sudah hal seperti itu. Ahlul huyami wal istilami minas sakar, dia mabuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah cerita mengatakan seseorang dia tasyahud 2 bulan tasyahudnya. 2 bulan baru dia salam. Sakar, mabuk dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ahlul huyami wal istilam minas sakar. Ya. Nah, itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa ditakbir dengan kata-kata, ya kan? Itu dirasakan, ya kan? Ya, jadi salatul muqarrabin. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ada sebuah kitab yang bernama Salatul Muqarrabin. Salatul Muqarrabin, salatnya orang-orang yang muqarrabin. Bagaimana salat mereka? Begitulah salat mereka. Kalau sudah mereka takbir, mereka tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasakan apa-apa lagi. Ya belum lah, jauh lah salat kita dibandingkan mereka, ya kan? Salat yang sudah Allahu Akbar, khalas sama Allah. Ya kan? Mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi seperti itu di antara cara tariqah, cara agar salat kita bisa khusyuk, ya seolah-olah kita rasakan salat yang kita kerjakan adalah salat yang terakhir, ya, salat yang terakhir, ya. Habis salat ini kita akan meninggal, ya, untuk mendatangkannya. Jadi tadi kembali lagi proses, ya, datangnya kekhusyuan itu asbab. Sebelum-sebelumnya itu mempengaruhi kekhusyuan kita dalam salat. Apa yang kita kerjakan sebelumnya itu mempengaruhi khusyuk dan tidaknya kita di dalam salat. Kemarin yang Al-Faqih sampaikan, hatta Imam Al-Haddad ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau tidak senang berbicara, kan? La yukallimuni ahad, kata beliau. Tidak ada orang yang ngajak saya bicara ketika saya keluar dari rumah dan saya hadir ke masjid. Betul-betul dari awal keluar dari masjid, keluar dari rumahnya, beliau sudah tidak mau berbicara apalagi masalah dunia. Tidak, la yukallimuni ahad. Yamqut, beliau sangat benci ketika seseorang keluar menuju masjid masih ngobrol, apalagi bisnisnya. Macam mana ini 3 miliar aku dapat? Tidak senang. Jangan lagi bicara yang lain. Usahakan hudur, mulai keluar dari rumahnya. Ketika dia berwudu, udah mandi, udah apa? Itu jangan lagi berbicara yang lain. Saya ingin sholat ke masjid. Itu kan hal-hal tariqah yang diajarkan oleh salafun salih agar nanti waktu sholat adalah sedikit khusyuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari di rumah jalan bergeser sana, bergeser ke masjid pun masih cekak kaki, mana mau khusyuk salatnya? Iya kan? Tidak bisa seperti itu. Bergurau sana, tidak boleh. Bukan pula diharamkan selama tidak maksiat. Ini kan tariqah, diajarkan oleh salafun salih seperti itu. Dari mulai keluar rumah beliau la ahad yukallimuni, tidak ada yang ngajak saya bicara, kata beliau. Khusyuk, hudur, akan menghadap Allah. Al-Imam Ali Zainal wudu saja pucat mukanya beliau, iya kan? Itu seperti itu. Iya. Kalau di masjid pun bergurau enggak, sebelum takbir colek sana, colek sini, ngakak. Bagaimana seperti itu mau khusyuk? Iya kan? Tidak bisa. Ya, jadi harus ada perubahan kita, ya kan? Ketika imam sufufakum sudah diam, rasakan ingin bertemu dengan Allah. Kita mau berubah kan, masa salatnya dari dulu sampai sekarang macam itu ya, salat tak berubah-ubah. Ya kan? Pengenlah sekali-kali merasakan apa yang Allah tumpahkan dengan para ulia. Allah dadaklah semua, sikitlah tetes jadilah merasakan kekhusyuan orang-orang yang saleh, kekhusyuan orang yang mugarrabin. Itu akan datang kalau kita praktekkan ilmu yang kita pelajari. Ya, ketika sudah berdiri di shaf itu jangan lagi ada berbicara, usahakan saya akan bertemu dengan Allah. Hadirkan, saya akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan Allah. Walaupun tidak kita rasakan, ya kan? Itu sudah usaha dari kita agar ya bisalah sedikit merasakan kekhusyuan. Nah, ya, seperti itu ya. Karena kalau sholat sudah tidak khusyuk dan ghafil, lalai, kadang-kadang sholatnya tidak akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Salat tetapi tetap juga berbuat maksiat. Tapi dia salat tetap juga
mengganggu tetangganya. Kemarin kita bahas salat juga tetapi tetap menzalimi saudaranya. Salat juga tapi tetap riba jalan terus. Iya kan? Riba ini termasuk pekerjaan dosa besar. Iya kan? Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salat yang bagaimana? Salat yang diterima oleh Allah. Tidak ada tuh rajin Pak ke masjid, tapi riba rajin enggak? Ngomongkan orang rajin enggak? Mengganggu orang tetangganya rajin juga dia. Menzalimi kawannya rajin. Ke masjid pun rajin. Berarti tidak diterima salatnya. Tidak mungkin kalau salatnya diterima oleh Allah, pasti ada perubahan. Pasti tidak akan berbuat hal-hal yang zalim, mencegah perbuatan keji. Salah lah Al-Quran kalau seperti itu. Tidak ada nih salat, tapi tetap enggak keji, tetap enggak mungkar. Yang mana yang salah nih? Dia kok salat yang salah, kan seperti itu. Jadi memang tidak benar yang dia salatnya tidak diterima. Bisa jadi salatnya itu ibadahnya tanpa ilmu. Tak tahu dia rukunnya bagaimana, apa yang batal dengan salat, mungkin wudunya pun melakbat, hancur lebur tak dulu, ataupun betul rukunnya, belajar ya, tetapi hatinya yang ghafil kemana-mana, tidak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbahaya. Kata Nabi qala alaihi salam, man lam tanhahu salatu 'anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat tetap juga berbuat keji, salat tetap juga maksiat, salat juga tetap riba. Ya kan? Rajin enggak salat berjamaah, riba pun rajin enggak? Riba ini minal kaba'ir ya. Dosa besar riba itu, bukan dosa kecil. Tetapi kata Imam Al-Ghazali minal kaba'ir al-ma'lufah. Dosa besar tapi akrab dengan orang-orang mukmin. Dosa besar yang mudah sekali dikerjakan. Tak payah kan? Tak perlu membunuh dia. Membunuh berat. Berzina mencut berat. Kaba'ir hanya ini. Omongkan aib orang. Ini dosa besar itu. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Mau salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Salatnya rajin, ribahnya juga rajin. Enggak. Tidak mungkin itu. Orang yang salatnya kata Rasulullah tidak mencegah dia dari perbuatan riba, perbuatan keji, perbuatan mungkar, lam yazid minallah illa bu'da. Bukan tambah dekat sama Allah dengan salatnya, tambah jauh. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tambah jauh, tambah salat tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi salatnya itu tidak ada efeknya, tidak ada ta'zir, tidak ada bekasnya. Ya kan? Tetap maksiat jalan. Salat jalan juga. Maksiat jalan enggak? Ya tidak bisa itu. Tidak bisa akan berkumpul kemaksiatan. Ya, walaupun awalnya mungkin dia orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, tetapi dengan dia sedikit terus kembali kepada Allah, beribadah, bertobat kepada Allah, akan terkikis sedikit demi sedikit. Kalau tidak berubah, tetap maksiatnya tetap, salatnya tetap, tidak mungkin itu. Seperti salatnya tidak beres, dia tidak benar mengerjakan salatnya. Berpengaruh. Hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah hubungan dengan manusia itu baik. Kalau hubungan dengan manusia tidak baik, tapi ini rajin ke masjid, rajin salat. Seseorang, kemarin kita bahas, seseorang wanita ditanya, ya Rasulullah, inha sawama qawamah. Dia ini puasa di siang hari, malam hari dia beribadah, tetapi dia suka ngacau tetangganya, usir. Ya kan? Siang hari puasa, malam hari ibadah kepada Allah, tetapi tetangganya selalu diusik sama dia. Tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaan dia. Apa kata Rasulullah? Inna finnar. Dia dalam api neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Artinya tidak beres ibadahnya itu. Kalau ibadahnya beres, insya Allah. Kalau ibadahnya betul, ibadahnya beres, ada taksir, ada perubahan. Insya Allah akan berubah sedikit demi sedikit akhlaknya, hubungannya dengan manusia. Kalau ibadahnya beres kepada Allah, hubungan dia baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insya Allah ada taksir. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin salatnya betul kalau tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti tidak beres salatnya. Seperti itu ya. Lam yazdad min Allah illa bu'da. Bukan tambah dekat kepada Allah dengan ibadahnya, dengan salatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi
ibadah itu memberikan ta'thir, memberikan bekas kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Bukan tidak ada efeknya, ada efeknya. Ya. Bahkan dikatakan seseorang yang mengaji, membaca walaupun dia tidak paham, itu akan ada efeknya. Yang membaca Al-Quran, ya terus mengaji, membaca Al-Quran, walaupun dia tidak paham, artinya akan ada ta'thirnya, akan ada bekas terhadap dirinya. Ya. Apalagi salat, apalagi ibadah, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan memberikan bekas yang akan dia rasakan. Ya kan? Kalau tidak berbekas, berarti ibadah yang dia kerjakan ada apa-apanya. Ada ketidakberesan di situ ya. Wa'lam anna salata munajatun fa kaifa tamakkana ma'al ghaflah. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, salat itu adalah munajah, bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa, maka bagaimana, kata beliau, tamakkan mungkin ma'al ghaflah, bersama ghaflah, lalai. Ya, mungkin seorang berdialog, berbicara tapi ghaflah. Ya kan? Tidak hadir dia. Ya, jadi seperti itu. Munajah, kaifa tamakkana ma'al ghaflah. Semua ini adalah anjuran-anjuran dari Imam Al-Ghazali untuk kita, agar kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dari salat kita. Tidak hanya salat dari hari ke hari seperti itu, tidak berubah-ubah. Ya, salatnya itu tidak berubah-ubah seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali ya. Dalam sebuah hadis yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila salatin lam yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah tidak akan melihat kepada salat seseorang lelaki yang tidak hadir hatinya. Dia tidak hadirkan hatinya dan di dalam salat. Ya kan, hanya badannya saja yang hadir tapi hatinya tidak salat ya. Jadi penting sekali kekhusyuan, hadirnya hati dalam salat ya. Dan tadi juga tidak akan datang begitu saja, tanpa ada mujahadah, tanpa ada perjuangan, tanpa ada kita membentengi diri kita dari perbuatan maksiat ya kan. Itu pasti ya kan. Datangnya kekhusyuan dengan kita menjaga hari-hari kita, waktu-waktu yang kita lewati, tidak kita lepaskan diri kita, tidak kita lepaskan nafsu kita untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga, ya kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya kan? Orang yang berjuang menjaga dirinya ya, untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat tenaga walaupun terkadang terjatuh. Ya kan? Ya begitu, mujahadah, perjuangan namanya. Ya, tidak mungkin. Jangan dilepas nafsunya itu. Apa ya yang diikat nafsu, ikut saja. Oh, tidak boleh, ini haram. Ya kan? Ya, muslim mukmin itu qawanin, ada aturan-aturan dalam kehidupannya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Ada yang boleh dikerjakan, ada yang tidak boleh dikerjakan. Bukan semuanya boleh. Hantam saja, yang penting dapat yang dia cita-cita. Tidak bisa seperti itu. Ya, ada aturan. Kita mukmin, kita muslim, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang penting tujuan mereka dapat, apapun mereka kerjakan. Halal kah, haram kah, hantam saja. Nah, itu mereka. Tapi kita tidak boleh. Kita pengen tujuan kita tercapai, tetapi ada qawanin, ada aturan. Saya ingin dapat seperti ini, tapi ada aturannya. Tidak boleh semuanya saya labrak, saya hantam saja, yang penting dapat. Tidak bisa, ya kan? Nah, itu berpengaruh kepada kekhusyuan kita dalam salat. Pengen khusyuk dalam salat, maka jaga diri kita. Pengen khusyuk dalam salat, merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari maksiat. Kenapa para aulia kalau salatnya khusyuk? Kenapa para murakabin kalau salatnya seolah sudah bersama Allah? Mereka tidak pernah, mereka jauh dari perbuatan maksiat. Matanya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, telinganya tidak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kakinya tidak pernah melangkah, dia jaga untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, tangannya, seluruh anggota badannya, seluruh amanah yang Allah berikan kepada dia dijaga betul-betul. Makanya ketika mereka berdiri salat, khalas, mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan cahaya, ya kan? Cahaya bertemu dengan cahaya, nur ala nur. Ingat, Allahu Akbar, sudah selesai, tidak ada lagi yang mereka ingat.
Betul-betul mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai ke maqamul ihsan, ya kan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Jadi salat mereka sangat nikmat sekali. Bahkan ada cerita kalau mereka ada yang salat sampai ihtilam. Ya, sampai ihtilam. Tahu ihtilam? Iya, saking asyiknya dalam salat, dia tidak boleh lama salatnya. Asal selama ihtilam dia. Subhanallah. Merasakan ya. Jadi nikmatnya sudah lahiriah sudah, bukan lagi batiniyah. Ya, itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita juga diberikan oleh Allah sedikit ya kan tetesan-tetesan yang telah Allah tumpahkan kepada mereka, berusaha sekuat tenaga untuk semakin ibadah kita terutama salat kita semakin baik dan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat insyaallah, berkah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana a'tarafna wa annana asrafna la la dhaifrafna fatub alaina taubah taghsil